Hi, hi, hi. Welcome to IG Live. Pick a card reading. What are you manifesting in 2025? Oke, kita masih sambil menunggu teman kita Yanti yang akan uh, online dari akun Instagramnya Love Ground, dan kita juga masih mau ajak teman-teman untuk bisa join juga, dan hari ini bisa stay sampai akhir ya, karena kita mau pick a card reading, jadi perlu stay dari awal sampai akhir biar kartu pilihanmu bisa dibacain. Buat yang penasaran kartunya seperti apa, bisa lihat di story-nya aku. Jadi kita ada 3 pilihan kartu. Ada PAL 1, PAL 2, dan PAL 3. Jadi kita akan kita akan bacain bareng-bareng. Oke, buat teman-teman yang lain, selamat bergabung. Welcome to Halo. IG Live. Hai Yanti. Hai, udah lama nggak IG live, Yes, jadi kagok juga nih. aku tuh nggak kelihatan kamu loh. Dari kemarin kayaknya kalau aku IG Live tuh kayak ada yang kurang pas. Jadi Jadi tunggu sebentar. Aku bakal eh, aku bakal ngelihat kamu dari laptop. Oh, Tapi oke. nanti kalau tapi nanti kalau misalnya udah ini sih apa namanya, kalau udah tayang sih bisa tetap kelihatan dua-duanya sih. Cuman memang kemarin juga sama nih. Aku yang di-invite terus aku nggak bisa ngeliat diriku sendiri. Oh, kok Eh, lucu ya. Di aku sih sekarang bisa nih lihat berdua. Iya, kayaknya Lihat-lihat. sinyalku mungkin kurang mantep kali ya. Jadi kayak nggak Mhm. kelihatan gitu loh. Oke, oke. Tapi gimana caranya ya ngelihatnya ya? Kok aku nggak bisa lihat diriku live di sini? Mungkin kita perlu sebentar. Buat teman-teman, karena ini adalah IG Live Pick a Card Reading, jadi please stay sampai akhir supaya kartu pilihan kamu dibacain nanti ya sama Yanti. Gimana caranya ngeliat Yanti ya? Nggak bisa ngeliat lagi. Bisa-bisa benar. Nah, ini aku lagi lihat diriku sendiri live. Nah, oke. Ya, Oke, aku udah bisa lihat teknologi, sekarang. Walaupun teknologi nge-lag ya, lagi. tapi paling nggak mendingan ada angkatan muka yang artinya. Aduh. Halo, halo Lina. Hai, hai. Hai Lin, Udah thank you lama, udah juga. lama nih. Udah lama Iya, tidak. Itu terakhir IG live kapan ya? 2 tahun lalu kah? bisa jadi. Iya, kayaknya nggak tahun lalu deh rasa. Aku juga udah lama nggak IG live, cuma beberapa waktu ini karena lagi bulan Desember kayak mari kita IG live sebelum tahun 2024 berakhir. Iya, sepertinya penting karena kayaknya akhir tahun ini berasa itu banget ya. Nggak tahu, aku sih berasanya intens banget kayaknya. Oh ya, Mm-mm. coba. Teman-teman ada yang berasa kayak Yanti nggak? Yanti bilang soalnya akhir tahun ini terasanya intens. Teman-teman yang lain ada yang ngerasa hal yang sama kah? Mungkin kalau aku sih biasanya akhir tahun seringnya intens. Jadi bukan cuma tahun ini kayaknya. Emang seringnya Gimana begitu tuh ya. Yanti? Mm-mm. Kayaknya sih rasanya kayak gitu. Ya, memang fase hidup kan terus itu ya, terus Hmm, berjalan. Tergantung usia, siapa tahu yang lebih muda, yang jauh lebih muda mungkin tidak akan merasakan segitu. iya iya benar juga sih. Coba teman-teman di sini yang lagi join bareng kita live-nya, pengen tahu juga apakah kalian juga lagi ngerasain hal yang sama di akhir tahun ini, rasanya cukup intens. Emang yang terbaca atau tertangkap apa ya nanti? Yang cukup Oh, intens ini? ini sih sebenarnya aku ngerasa kayak karena aku sendiri lebih ke arah pengalamannya. Mm-mm. em, Akhir tahun ini kerasa banyak masalah yang udah dipendem-pendem terus muncul, yang memang harusnya diberesin tapi ditunda-tunda seperti biasa. Terus Hmm. jadinya memang kayak nggak bisa kabur aja udah aja sih. Kan biasanya gitu ya, kita kayak kayak di umur berapa mungkin kayak kita masih menunda-nunda gitu ya, Benar. persoalan orang dewasa yang kadang tuh bikin bikin malas gitu, tapi ya ternyata tidak bisa terlalu ditunda-tunda juga sih.
Yes, benar banget sih. Kayak kalau aku sih emang apa ya, mungkin biasa somehow punya kecenderungan kayak akhir tahun tuh agak intens. Tahun ini lumayan oke sampai Desember ini mungkin ya. Kayak akhir November, Desember ini mungkin baru bener-bener terasa lebih strong kali ya. Kayak perlu ya sama sih sebenarnya kayak berhadapan dengan realita kehidupan, terus menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan kayak gitu. Tapi mungkin kamu masalah besarnya udah agak lewat kali, jadi berasanya agak Iya, agak masalah besarnya udah lewat. Dan mungkin karena apa ya, aku ngerasanya sih karena kitanya juga kali ya, karena kitanya juga bertumbuh, jadi masalahnya mungkin eh, ada, tapi sudah lebih baik lah terasanya gitu, gitu sih. ya kayak ombak besar kalau misalnya kita dulu di Benar-benar. Krakatau merasakan Ombak ombak besarnya kecil udah lewat sebenarnya kemarin ini. iya kayak Insya udah lewat Allah, gitu. Insya Allah. Tapi yang sebelumnya itu merasakan ombak kecil begitu ketemu ombak besar kan kayaknya gimana gitu Bener rasanya. banget, bener banget. Ini by the way ada yang komentar Jan Claire bilang kerasa berat banget akhir tahun ini, nggak ada masalah hidup. Tapi kenapa energi habis capek banget? Gimana nih nanti? Emang aku nggak rasa sendiri ya, maksudnya kita kayaknya Hmm. perubahan zaman juga lumayan cepet kan waktu tuh rasanya. Eh Hmm. jadi ya mungkin karena aku ngebayangin kayak dulu itu, maksudnya kayak zaman aku waktu masih kecil gitu ya, kebayangin kayaknya waktu ya segitu-segitu aja, malah cenderung lambat gitu kayaknya. Tapi Hmm. bahkan kemarin-kemarin ini aja anakku juga bilang, kok kayaknya waktunya cepet banget ya gitu. Hmm. Jadi kayak mungkin kalau kalau dibilang soal nggak ada masalah hidup tapi rasanya itu energinya cepet habis, mungkin karena kita pace-nya tuh jadi lebih cepet gitu kali. Aku Hmm. ngerasanya sih gitu ya. Jadi seolah-olah kayak hal-hal yang sebenarnya sederhana gitu, tapi mungkin karena terasanya cepet, jadi kayak energinya cepet habis. Terus belum lagi Hmm. kan zaman sosmed ya. Ya. Nah, itu tuh kalaupun kita nggak ada, anggaplah begini, kalaupun kita tidak ada masalah yang konkret harus benar-benar urgent diselesaikan, tapi dengan kayak ngikutin berita-berita di sosmed, berita artis, terus yang kemarin-kemarin ini lagi viral-viral tuh, yang apa ya macam-macam lah ya yang viral gitu. Kalau kita ngikutin begitu kan energi kita juga habis sebenarnya gitu. Hmm. Hmm. Karena mungkin Hmm. mengikuti hal-hal yang sebenarnya kalau zaman dulu itu tidak terlalu kita ikutin karena nggak kepo-kepo amat lah ya, nggak terlalu kepengen tahu juga gitu. Tapi saat ini kayaknya aku menarik banget gitu ya untuk diikutin. Jadi kayak aku pernah baca kalau misalnya kita baca buku atau misalnya kita nonton TV gitu ya, anggaplah kayak nonton drama gitu, mau drama Korea kayak atau misalnya mau drama Cina atau apapun lah gitu ya, ataupun atau sekalipun film horor gitu. Hmm. Itu kan kita menonton dengan sepenuh hati, membaca dengan sepenuh hati, of course ada sebagian dari energi kita yang kita pakai untuk kita fokusin kan. Jadi dengan kita fokus banget itu pasti energi kita akan lebih terpakai lah Hmm. istilahnya gitu. Jadi ya salah satunya gitu kayak here and there semuanya kepakai dikit 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 lama-lama ternyata jadi banyak juga yang terpakai gitu. Mungkin Hmm. seperti itu kali ya yang secara logika bisa dijelaskan. Make sense sih, make sense. Em, karena banyak perhatian terpecah kan, dan mungkin kadang-kadang karena kesibukan jadinya kurang present gitu misalnya. Betul. Apalagi kalau kita yang tinggal di kota besar kayak Jakarta gitu. Gitu kan. Rasanya kayak beda lah ya, maksudnya apa namanya suasana mau nggak mau kan kita pasti ngikutin suasana lingkungan juga kan, Mm-mm. dan energi lingkungan juga energi kolektifnya mungkin beda banget gitu. Jadi Hmm. dibanding misalnya kalau kita liburan ke desa kecil atau misalnya ke alam bebas gitu pasti akan terasa beda banget. Jadi Hmm. ya memang sebagai orang yang memang kita perlu mungkin menjalani peran di kota besar ya saat ini. Jadi ya udah dijalanin aja deh. Yes, yes, yes. Ini juga ada Lina yang ngejawab, ikut komentar, di penghujung tahun ini aku makin bertumbuh, jadi hubungan aku dengan papi bisa feel better. Bersyukur banget sih Ci bisa melewati fase terberat lalu. Yay! Congratulations, Lin. Terus juga
ini nanti ada tambahan dari Jan Claire. Oh gitu, sebenarnya aku bukan tipikal suka ngikutin berita artis. Cuma akhir-akhir ini tuh kayak sering dicurhatin teman-teman apa ngefek dari situ ya. Aku perlu jaga jarak dulu kali ya. Ya bisa juga sih ya. Maksudnya kita kayak kita nggak ngikutin yang gimana pun kita meminjamkan telinga kita aja itu juga energi tersendiri ya kalau menurutku. Hmm, Jadi hmm, itu hmm, juga hmm. pasti ada ngefeknya. Kalau aku belakangan em, percaya tidak percaya lebih banyak apa ya mungkin kayak kita berusaha untuk grounding gitu kan. Kalau aku sendiri kayak mandi air garam yang simple-simple aja lagi itu ya simple stuff diusahakan makan yang nutrisinya baik walaupun kadang agak melenceng gitu ya tapi kan nggak apa-apa. Jadi terus belakang apa bentar lagi kayaknya juga mau full moon ya jadi kita Iya, juga mesti lebih benar-benar. banyak apa lebih banyak minum air putih terus mungkin juga jaga-jaga aja lah yang batasan-batasan yang memang kita perlu jaga supaya kita tetap bisa menjalani peran kita dengan baik. Wah, Ya, setuju, setuju, setuju. Ini Lina komentar meminjamkan telinga aja bisa ke-trigger Ci. Wak, wak. iya benar. Apalagi itu nggak usah begitu ya kita nontonin drama di TV series segala macam aja itu banyak banget ke-trigger kan. Hmm. Jadi ya kita kalau menonton dengan sepenuh hati ya memang efeknya seperti itu dibanding kalau kita cuek-cuek aja nontonnya gitu tapi kan nggak terlalu mengikuti cerita kan. Ya, ya. Oke, nah jadi Yanti sesuai tema hari ini nih, ini kan kita sudah di penghujung tahun ya, jadi emang udah mulai-mulai nih kayak dari akhir tahun, dari bulan Desember lah ya, masuk bulan Desember kita mulai berdiskusi kan, nanti ini udah mau akhir tahun gitu. Biasanya kan kalau akhir tahun teman-teman tuh pada suka ya, pengen tahu 2025 seperti apa. Dan kita juga jadinya juga udah open untuk bisa terima registrasi untuk teman-teman yang berminat untuk tahu pengen tarot reading untuk 2025 siapa tahu kan ya jadi mungkin pengen tahu apa yang perlu dilepaskan apa yang perlu dipupuk misalnya bisa sign up nanti tarot readingnya. Nah hari ini Yanti udah hadir di sini walaupun aku nggak bisa lihat dari sini misalnya lihatnya di laptop jadi udah hadir di sini untuk nemenin kita untuk bacain kartu buat kita. Oh my god, aku senang banget. Thank you so much. Dan aku udah lama juga nggak ngundang Yanti untuk Aji Live Pick a Card Reading. Jadi so excited. Dan tema hari ini tuh seru banget ya Yanti ya. Iya, menarik karena ya mau tidak mau kita harus melewati 2024 dan menuju 2025. By the way kita bajunya sama loh merah-merah loh. Oh ya, aku nggak lihat baju kamu. Soalnya kan di poster merah tuh. Gara-gara kamu pakai merah, aku juga Iya loh. matchingin merah. Terus aku pikir, posternya merah, aku juga merah juga deh hari ini. Itu yang Aduh, lucu dinamakan banget. sehati. Itu Yes, namanya sehati. benar-benar. Jadi tema hari ini teman-teman adalah What are you manifesting in 2025? Nah, teman-teman bisa sambil komen di chat juga ya. Sebenarnya pengen manifesting apa sih 2025 dan coba nanti kita lihat apakah yang kamu inginkan itu bisa tercapai di tahun depan. Nah, sambil itu mungkin nanti juga udah siapin kartu ya. Tiga tiga file kan ya. Ada tiga file yang akan kita baca. Jadi teman-teman bisa tulis sekarang di kolom chatnya, teman-teman pilih file nomor 1, 2, atau 3. By the way, nanti aku kan udah bikin polling di mana-mana Ya. nih. Jadi jadi untuk sementara ini tuh banyak yang milih file 3 banyak, file 2 banyak, file 1 juga banyak sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya di Instagram aku banyak yang milih di story-nya ya, banyak yang milih file 1 kayaknya, file 1. Terus kalau di channelnya Instagram aku, banyakan milihnya file 2 and then file 3 gitu. Ini sebenarnya cukup beragam nih. Jadi mungkin kita pengen teman-teman yang lagi join ini juga sambil milih supaya nanti bisa decide kali ya mau bacain yang nomor berapa dulu. Ya. Boleh teman-teman, Lina bilang file nomor 1 yang dipilih, yang lainnya juga feel free. Kalau misalnya bingung, ada tips nggak Yanti? Cara milihnya gimana buat teman-teman yang lagi dengerin? Kalau buat aku pribadi sih, kadang kalau misalnya memang orangnya visual, mungkin boleh lihat lagi ke Instagram Story kali ya. Jadi membayangkan aja dari 1, 2, dan 3 itu kira-kira yang lebih menarik gitu. Walaupun
bentuk kartunya sama karena memang background kartunya sama semua gitu ya. Tapi Hmm. kira-kira yang mana yang kalau misalnya seandainya kamu mau ambil, yang mana nih yang kamu mau ambil? Yang kiri, tengah, atau yang kanan? Terus Hmm. lainnya kalau misalkan tidak terlalu perlu visual, bisa juga memikirkan angka aja gitu kan, satu, dua, tiga gitu. Kira-kira angka mana nih yang lebih menarik untuk diambil, untuk dibacakan gitu, kira-kira. Oke, jadi satu, dua, apa tiga? Yang lainnya mana nih? Pengen tahu juga dong, tulis di komentarnya supaya nanti kita bisa decide kita mau bacain yang mana duluan. Ada yang Shirley bilang file 3, oke. Aku juga file 3 by the way. Jadi kita Pengennya lihat ya satu dua apa tiga nih. ya. Kenapa? Iya, kita akan lihat gitu kira-kira Iya. sebenarnya kan kadang-kadang aku yang terbayang di aku ya, manifesting itu sebenarnya kan sesuatu yang kita inginkan gitu ya, Mm-mm. tapi seperti nanti akan keluar lagi meme di awal tahun biasanya akan kayak resolusi tahun baru itu kan selalu ada gitu ya. Dan habis itu kayak kepikir gitu kan kalau misalnya tahun ini berarti resolusi tahun 2024 di awal ini apakah sudah terjadi gitu. Yes, bener Terus banget kalau yang tahun itu. depan, apakah resolusi tahun ini diundur lagi ke tahun depan atau apa nih gitu kan? Kadang-kadang kan hal-hal yang seperti itu kayak kita tuh eh, dalam artian kita kepingin, tapi apakah benar-benar kita punya niat untuk Hmm. mewujudkan itu? Gitu. Karena aku juga kayak misalnya nih beberapa tahun lalu atau misalnya dari sekarang aja nih yang paling gampangnya, aduh udah akhir tahun makannya kebanyakan, aku harus turunin berat badan lagi gitu kan. Tapi apakah benar-benar aku niat untuk berolahraga lebih lagi misalkan Hmm. atau makan lebih sehat lagi atau misalnya kurangin porsinya atau apa nih segala macam atau sebenarnya aku kayak ya aku sih mau kurus tapi aku tetap makan gitu kan. Jadi ini hal-hal Iya yang seperti itu bener. kadang yang terbayang juga gitu. Oh, manifesting ya apakah ada hubungannya dengan itu gitu. Coba nanti yang lain Yes, yes, nanti pikirkan. ini ya, berarti nanti pas lagi dibacain mungkin bisa kasih sedikit bocoran kali ya, misalnya what to do-nya kali, hopefully, hopefully. Nah ini ada yang bilang lihat di mana filenya, kalau mau lihat visualnya bisa lihat di story aku ada. Kemudian ada yang bilang pilih dua nih, Vince pilih dua, Sony Angel Boy pilih dua juga, Garin bilang lahir tanggal 3 jam 3 sore pilih file 3. Oke, gimana ya nanti? Mana duluan ya yang mau kita bacain? Satu Kalau dua. kalau dari sini kayaknya yang paling sama aja ya kayaknya ya. Iya, Paling salah satu nih yang kurang nih. Kalau misalnya di sini ya, satu kalau di dulu sini. berarti ya mungkin ya kalau di sini. Oke, mari. Apakah sudah siap? Kalau sudah siap semuanya, aku sudah siap. Yang lain gimana nih? By the way, buat teman-teman yang sudah masuk ke sini, please stay sampai akhir karena kita bakal bacain kartu-kartu buat kalian. Jadi biar bisa dibacakan kartunya pas satu, dua, tiga semuanya, saya sampai akhir biar nanti bisa dapetin insight untuk tahun 2025. Ya. Oke, ini mungkin nanti lagi siap-siap juga ya. Apa? Oke. Oke. Jadi kita mulai. Jeng jeng Oke. gitu. Jreng, Udah siap jreng, belum? jreng. Aku udah deg-degan loh. Loh, dirimu pilihnya nomor 3 kan, jadi nggak usah deg-degan dulu. Sih. Oke, aku lupa sebenarnya kartu yang aku pakai tuh namanya apa. Aku rada lupa. Tapi belakangan ini soalnya aku sering pakai ini karena kartunya lumayan walaupun gambarnya sederhana, tapi lumayan dapat apa ya banyak insight kayaknya gitu loh Hmm. dari sini. Jadi aku pakai ini. Oke, kartu yang pertama ada aku ambil 3 kartu tarotnya. Lalu satu itu aku ambil kartu oracle. Jadi Oke. ini lengkap ya. Jadi kalau misalnya perlu yang lebih spesifik lagi mungkin boleh booking langsung ke admin Love Ground supaya lebih jelas lagi kayak apa. Yes, Oke, yes. kartu yang pertama ini adalah Queen of Wands. Hmm. Jadi Queen of Wands kalau aku melihatnya dari kartu pertama terus ada kartu kedua juga Wands. Jadi Wands ini tongkat kayu ini sebenarnya tentang action ya. Kalau aku mengartikannya lebih ke action. Jadi bagaimana kamu berusaha untuk mewujudkan sesuatu, terus mungkin seberapa yang kayak tadi aku bilang ya, seberapa besar niatmu untuk uh, melakukan effort lebih gitu ya
Jadi kalau di Queen of Wands sebenarnya karakternya itu adalah karakter orang yang kuat, tahu kemampuannya dia seperti apa. Terus kalau di sini bisa lihat ada banyak bunga matahari gitu ya, banyak bunga matahari. Bagus banget kartunya. Bunga mataharinya juga yang mekar gitu. Jadi kalau bunga matahari itu kan sebenarnya mengarah selalu ke matahari kan. Jadi dengan banyaknya bunga matahari ini, aku terbayangnya sebenarnya mataharinya tuh ada di sebelah sana yang dimana ibaratnya kayak kalau kita kena matahari ya panas sih. Tapi uh, dari sisi terangnya itu tuh kita bisa melihat banyak hal gitu, kejelasan detail rinci dari apa yang kita lihat gitu. Kalau ngelihat di kartu ini lebih juga tentang kemampuan, tentang apa talenta kita, tentang apa namanya ke apa ya, ya kemampuan secara apa ya, skill, bisa jadi soal pekerjaan, bisa jadi soal apa namanya perkembangan jiwa, perkembangan kita sendiri, apa namanya pertumbuhan pribadi kita gitu ya. Jadi kemampuan seperti apa yang sebenarnya kita punya dan seharusnya kita lihat dengan jelas di depan mata, sesuatu yang kita kerjakan sehari-hari deh gitu ya. Uh, itu aja dulu gitu dilihat. Apa sih yang kurang, mungkin apa sih yang perlu dimaksimalkan kembali, terus apalagi yang mungkin masih bisa diperbaiki gitu. Anggaplah seperti ini, yang terbayang di aku kayak ini hal yang sepele banget gitu ya, tapi aku pun struggling untuk itu. Anggaplah adalah membersihkan toilet. Oh iya iya. Membersihkan toilet dalam artian gini, ternyata tidak semudah yang kita pikir loh gitu. Karena anggaplah gitu ya, dengan untuk membersihkan sesuatu itu kita perlu alat misalnya apa gitu ya. Tapi kita juga perlu jeli untuk melihat bagian mana nih yang kurang. Atau misalnya ternyata kalau misalnya kita kerjanya mau efektif, harus melakukan apa, harus bagaimana, menggunakan alat apa, atau misalnya menggunakan obat apa gitu ya. Terus mulainya dari mana gitu. Apakah dari shower dulu misalkan gitu ya, atau bak mandinya dulu, terus toiletnya dulu, atau wastafelnya dulu. Itu tuh semua kayak sesuatu yang kelihatannya sepele banget, tapi begitu kita benar-benar melihat dengan jelas bagaimana ya cara kita supaya bisa lebih apa namanya menggunakan waktu kita secara optimal, itu tuh akan langsung jadi lebih apa ya, kita bisa belajar banyak dari situ gitu. Oh ternyata aku males-malesan nih, jadi apakah ala kadarnya aja lah misalnya seperti itu. Tapi kemudian berarti beberapa hari kemudian aku harus beresin lagi nih gitu. Sedangkan kalau mungkin aku bisa menyelesaikannya dengan lebih bersih gitu ya, oh mungkin seminggu lagi aku baru beresin lagi misalnya seperti itu. Jadi ini bukan soal WC sih gitu ya, apa yang mau dimanifesting, tapi hal-hal yang sebenarnya kayak kelihatannya sepele banget, kelihatannya kayaknya sesuatu hal yang metodik, apa yang berhubungan dengan metode gitu kali ya, yang metode yang biasanya kita lakukan gitu, biasanya pola seperti apa yang biasanya kita pakai untuk melakukan sesuatu gitu, itu dulu yang dibenerin, itu dulu yang diperbaiki atau dimaksimalkan gitu. Nah terus kartu kedua, sebelum agak terlalu lama ya seperti biasa kan aku ngomongnya, Page of Wands. Nah, ini Wands lagi gitu kan. Bagaimana caranya kita melakukan sesuatu lagi. Dan Page of Wands ini aku tuh ngerasa lebih ke arah bagaimana kita memilih aja gitu. Memilih yang mana yang kita rasa, kan kadang-kadang kita mikir keputusan A lah yang paling tepat untuk sepanjang masa. Padahal sebenarnya kayak misalkan dari opsi A, B, C, D, apapun itu, atau 1, 2, 3 yang hari inilah gitu ya. Kadang-kadang kita mikir itu akan berlaku seterusnya. Misalnya kayak 2025 ini akan berlaku seterusnya gitu. Padahal kalau kita pikir lagi, sebenarnya mungkin saat ini kita keputusan tersebut dirasa tepat atau dirasa perlu diambil di saat itu sebenarnya. Tapi di hari-hari lain, di saat-saat lain, bisa jadi itu akan apa ya, berbelok atau misalnya akan perlu ditwist gitu. Kita perlu lebih kita perlu lebih fleksibel lagi. Jadi kalau disangkutin dengan tadi metode, dengan kemudian bagaimana kita memilih itu, berarti balik lagi apa yang dimanifesting itu berarti sesuatu yang metode secara metode atau secara pola, istilahnya apa ya, pola kerja kita gitu kali ya, yang kita
perlu tweak gitu tiap kali, kayak misalnya nih dalam hal yang A, oh kita harus menggunakan pola yang ini. Misalnya anggaplah gini ya, kalau di situasi kerja kita perlu lebih tegas gitu. Ya of course berarti kita perlu lebih tegas gitu kan. Iya. Menggunakan pola-pola yang lebih disiplin, mungkin otoriter sedikit gitu ya. Anggaplah seperti itu. Tapi kemudian ternyata misalnya berbalik lagi ke hal yang pertemanan atau misalnya keluarga. Oh ternyata nggak bisa nih otoriter seperti itu, nggak bisa yang terlalu tegas juga. Berarti kita harus menggunakan pola yang berbeda. Jadi itu tuh apa ya namanya, manusia harus menjadi, ternyata perlu menjadi orang yang adaptif gitu, yang perlu lebih fleksibel untuk bisa mengetahui pola Mhm. ini cocoknya di mana atau hal ini cocoknya dengan pola apa gitu. Kira-kira Hmm. seperti itu. Nah, Oke. kartu pamungkasnya adalah, ini sebenarnya aku suka kartu ini, kartu-kartu ini adalah karena nama-namanya tuh bisa diganti. Kan Hmm. angka 13 ini biasanya kan death ya, dan orang-orang tuh merasa traumatik sekali gitu kalau dapat kartu death gitu. Tapi sebenarnya death di sini adalah change. Jadi change kalau menurutku juga transformation gitu. Jadi di sini lebih ke arah bagaimana, tadi aku melihat dari yang bunga matahari satu itu, terus kemudian aku melihat mataharinya nih gitu ya. Ya. Jadi Ya. memang kita perlu, yang tadi mungkin kita perlu beradaptasi supaya apa? Supaya kita lebih mudah bertransformasi, kita lebih mudah berubah gitu, karena ternyata jadi manusia yang kaku itu juga kurang baik gitu. Dalam artian Hmm. mungkin ada yang bilang kayak kalau misalnya kita tuh harus apa ya, dalam mungkin kayak orangnya lebih bukan kaku ya, mungkin kadang orang tuh menamakannya kayak orang yang Prinsip. mantap, ya berprinsip gitu ya. Tapi sebenarnya ternyata Hmm. berprinsip itu pun tidak bisa semuanya disamaratakan Betul, gitu, betul. diseragamkan. Jadi ya memang kita butuh untuk bisa lebih flowing gitu kali ya, Yes, lebih flowing yes, supaya yes. kita bisa bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, Betul banget. tambahan, Oke. tambahan. Eh, kartu orakelnya. Mm-mm. Nah, kartu oracle keren banget loh. Oh, mana nih? Aku Singa, masih menunggu. singa, dan ini tulisannya adalah a different kind of love. Nah, Oh, oke. kalau di sini aku merasa bahwa apalagi rose quartz ya, ini dapat tulisannya rose quartz. Jadi benar-benar walaupun singa dan di sini singa jantan, tapi punya compassion, punya punya welas asih gitu. Hmm. Karena kan ke diri sendiri kita, maksudnya gini loh, kita seringkali keras terhadap orang lain, tapi ternyata kita juga keras terhadap diri sendiri. Yes, Jadi yes. um, seolah kita harus menjadi orang yang A, B, C segala macam. Orang yang sukses itu harus menghasilkan segini, 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 segini gitu ya. Atau Hmm. orang yang baru bisa bahagia kalau misalnya punya ini gitu. Tapi Mm-mm. ternyata sebenarnya enggak seperti itu juga gitu. Jadi sesuatu yang kalau misalnya anggaplah ya di kepalaku itu munculnya adalah be gentle with yourself gitu, ketika mau mewujudkan sesuatu, nggak perlu jauh ke depan melihat tujuannya dulu atau apa namanya hasilnya dulu, tapi lebih ke arah yang tadi, bagaimana kita memperbaiki dulu pola kita, memperbaiki dulu apa yang bisa kita lakukan. Jadi kayak menjadi fleksibel, jadi kita punya banyak modal gitu kali ya untuk melakukan A, B, C, dan kemudian kita baru bisa, oh ternyata dengan flowing seperti ini kita bisa bertransformasi menjadi pribadi yang lebih, anggaplah lebih bijaksana, lebih bisa melihat sesuatu tidak hanya dengan sudut pandang yang sempit gitu ya, tapi lebih luas. Kira-kira seperti itu. Oke, yang jawaban satu gimana nih kabarnya? Apakah bisa relate? Jadi kalau misalnya kita simpulin, kita tarik benang merahnya gitu ya dari semuanya, boleh dibilang apa nih? Jadi PAL satu ini akan memanifestasi dirinya yang lebih apa ya? Satu sisi mungkin kalau aku lihat perlu lebih praktikal kali ya dalam menghadapi situasi ya kan, kayak memilah-milih bagian mana yang perlu aku ubah, mana kayak mungkin improving dirinya kali ya, mungkin dalam hal uh, mungkin ya
mungkin kita tadi kan contohnya pekerjaan, mungkin method dalam pekerjaan, at the same time juga dengan dia bisa lebih dengan dia apa namanya, dengan dia bisa memilih dengan lebih banyak variasi, dia bisa lebih adapting tadi, jadinya tumbuh menjadi pribadi yang lebih fleksibel gitu. Jadi Iya, mungkin kalau disimpulkan, berarti si file nomor satu ini manifesting a more lebih flowing ke internal nature kali gitu. ya. Iya, lebih ke internal. Jadi bukan yang kayak sesuatu yang berwujudnya di luar gitu kan. Oke, tapi bukan berarti mereka nggak dapet cuan kan ya? Bang nomor satu jangan Oh. kecewa dulu. Yang tadi aku kepikir di apa namanya ketika aku menjelaskan gitu ya. Sebenarnya aku pernah nih misalnya kayak waktu dulu kan kita kan pernah ada sesi apa namanya tarot reading itu kan boleh nanya tentang cinta kan. Hmm, Jadi kan ada tuh yang waktu dulu mungkin sampai sekarang sebenarnya masih ada ya yang tentang topik jodoh gitu kan. ya. Nah, itu tuh yang beberapa kali aku dapat juga dan kemudian menjadi sebuah konsep baru buat aku Mm-mm. ketika kita jadi siapa nih jodoh kita Iya. misalnya gitu ya. Sebelum kita bertanya siapa jodoh kita di luar sana, kita perlu lihat lagi di dalam diri dan bercermin sendiri. Kita sudah memaksimalkan apa yang kita punya Hmm. dan apa yang kita bisa atau belum untuk memantaskan diri menjemput si jodoh itu gitu. Oke. Jadi kira-kira kalau yang dihubungkan dengan ini ya begitu. Jadi bagaimana caranya kita memantaskan diri dengan metode tertentu yang kita perlu lebih fleksibel lagi gitu ya. Nggak bisa yang kayak kita harus kita inginnya cuman begini-begini doang, tapi ternyata sebenarnya secara semesta itu nggak bisa nih kita cuman sudut pandang yang sempit begitu doang gitu. Jadi kita Mm-mm. perlu lebih lagi apa namanya ya memperkaya diri, memperkaya wawasan kita gitu. Mhm. Supaya kalau kamu bilang ada cuan, ya cuan dengan banyak wujud ya, tidak Betul, betul. tidak selalu harus dalam bentuk uang gitu kan. Contohnya Mhm, seperti mhm. itu. Jadi mungkin kalau kayak tadi ada oracle-nya gambar singa tadi, mungkin kayak kita boleh jadi orang yang teguh, berprinsip, tapi juga dengan nature yang lebih flowing, lebih fleksibel, lebih adaptif, mungkin kita jadinya bisa dapat banyak kesempatan, bergaul sama banyak orang, mendatangkan banyak rezeki juga buat kita gitu ya. Ya, semoga Hmm. demikian. Oke, Apalagi singa jantan pula. gimana? Singa Ah, jantan. gimana gimana? Kalau kamu tahu singa jantan itu kan sebenarnya tidak tidak berburu kan. Yang berburu itu singa singa betina dan dia hanya menunggu Hmm, menunggu dalam artian ya mendapatkan hasil juga gitu. Tapi mungkin karena itu secara nature ya. Tapi lebih ke arah yes. ya be gentle with yourself aja selama apa namanya menjalani ini semua. Oke, oke. Oke, file nomor satu yang milih file nomor satu tadi ada di sini orangnya Kak, tadi yang sudah milih. Kalau misalnya masih ada di sini, boleh tulis di komentar gimana perasaannya setelah dibacain, apakah relate dengan bacaannya file nomor satu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, welcome. Kita hari lagi ada IG Live, pick a card reading. What are you manifesting in 2025? Jadi buat yang masih baru join, belum ketinggalan sama sekali, boleh dipilih file 1, 2, atau 3. Kita barusan pilihnya, kita barusan bacain file nomor 1 ya Yanti ya. Jadi kita masih akan bacain file nomor 2 dan 3. Ya. Jadi feel free untuk stay dan silakan pilih file yang kamu rasa cocok. Bisa lihat di story gambarnya atau bisa juga coba rasain aja maunya mana nih 1, 2, atau 3 ya kan. Nah, jadi tadi kita sudah bacain file nomor 1. Sekarang giliran yang berikutnya nih. Yang berikutnya kita mau file nomor berapa ya, Anti? Nah itu dia nih, 2 apa 3 nih. Bebas sih, kayaknya coba nih. Coba yang lain gimana nih? Mau 2 apa 3 duluan yang dibacain? Ayo, 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 ayo. Dan please sampai stay sampai akhir ya, supaya kita bisa bacain lengkap semuanya dan kamu juga bisa dapat insight untuk 2025. Yes, gimana yang lainnya? Yang masih bertahan di sini? 2 atau 3 duluan? 2 atau 3 duluan? Kalau aku sih sama aja ya, karena aku mesti host sampai akhir. Jadi, Aduh, itu apa komen yang barusan. iya. Aku pilih kedua karena tahun ini diduakan Kak. Aduh, gimana nih Yanti jadinya? Ya udah karena kasihan, ayolah kita nomor 2 aja Karena dulu. kasihan, baiklah kita 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 berbaik hati.
file nomor 2. Mari file nomor 2 silakan. Tapi file nomor 2 kalau misalnya udah dibacain stay sampai akhir ya supaya nanti kita bisa dengar juga yang nomor 3. Betul. Oh, ini Karena ada komentar nih, ada ya, komentar yang untuk file nomor 1. Relate banget sih, Ci, file nomor 1. Semoga apa yang diperjuangkan bisa terwujud. Min. Hmm, thank you komentarnya. Yes, by the way, buat teman-teman yang mau komentar di buletan, ada tanda tanya juga boleh ya. Jadi biar kita bisa gampang bacanya juga. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar spesifik yang mau dibacakan. Sip. Sekarang ini saatnya file nomor 2. File nomor 2 silahkan berkumpul. Oke. Kita akan segera bacanya. Siap-siap. Siap-siap. Sebenarnya yang tadi kalau Amel bilang kenapa stay sampai akhir karena seringkali kita juga bisa dapat jawaban dari Benar file-file lain ya. banget. Aku juga belajar sesuatu dari file nomor 1. Ya, walaupun tidak memilih nomor 1 gitu kan. Iya, aku belajar sesuatu banget untuk memilih apa. Kadang-kadang kita mesti eksperimen ya. Coba metode ini, jalan nggak, sesuai nggak gitu kan. Terus coba lagi. Jadi nggak kekeh harus itu terus yang jalan bertahun-tahun gitu. Betul. Oke, kita lanjut yang kedua. Siap-siap. Kartu pertama Wands lagi, tapi ini Five of Wands. Jadi Wands itu juga balik lagi soal action lagi, dan angka 5 sebenarnya angka yang apa ya? Kalau aku bilang tuh sebenarnya konflik gitu ya. Di kartu hampir semua kartu 5-nya itu selalu konflik gitu. Tapi kalau khususnya di Wands ini, kalau aku ngerasanya Five of Wands adalah konflik yang secara langsung maupun tidak langsung itu membangun sebenarnya. Jadi kalau aku ngerasa ini kalau misalkan apa namanya, kita bersitegang dengan orang lain gitu ya, dengan bisa jadi dengan orang lain, bisa jadi dengan hal lain, bisa jadi dengan siapapun gitu ya, dan apapun sebenarnya kadang-kadang tuh kita kalau di sini bisa kita lihat ada yang berantemnya itu cuman manas-manasin, ada yang berantemnya itu memang kepengen menang, ada juga yang sebenarnya berantemnya cuman kayak asal aja gitu, pokoknya ikut-ikutan aja gitu. Jadi kalau aku ngerasa sebenarnya di Five of Wands ini lebih ke arah bagaimana kita mempergunakan kesempatan untuk ibaratnya apa ya, memperjuangkan sesuatu itu kan kita nggak bisa diam-diam aja ya. Kita perlu maju gitu loh. Kita perlu maju antara membela apa yang kita percayai dan kemudian tetap menyisakan ruang untuk apa namanya? Untuk menerima pandangan orang lain, untuk mendengarkan pandangan orang lain, atau misalkan mendengarkan kritik, saran apapun gitu ya, yang kalau misalnya diri kita itu kan kalau misalnya orang mau memberikan saran sebenarnya lebih ke arah dari hal yang baik gitu ya, karena kepingin kita bisa bertumbuh gitu. Tapi kadang kita sebagai penerimanya itu suka denial atau suka udah keburu defense duluan gitu loh, karena kita kan selalu ya aku menganalogikannya dengan anak-anak remaja deh gitu ya. Bayangnya tuh kayak wah udah cukup gede nih, aku udah tahu nih. Padahal sebenarnya masih what lies ahead itu masih banyak banget yang belum diketahui gitu. Tapi seolah-olah udah tahu. Jadi kadang kita juga apa namanya, seringkali kita juga bertindak demikian gitu kan, mau disengaja maupun tidak disengaja. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita bisa lebih mendengarkan, nggak harus menerima loh ya pandangan orang lain itu. Kita tuh sebenarnya nggak perlu menerima yang setuju gitu sebenarnya. Kalau aku tuh suka ngomong tuh kayak agree to disagree sebenarnya. Jadi ya setuju untuk tidak setuju aja, nggak apa-apa juga gitu kan kalau misalnya memang tidak sependapat. Jadi konflik yang sebenarnya muncul itu kadang-kadang konflik yang memang beneran konflik dalam artian kayak bersih tegang aja, tapi di sisi lain konflik yang kalau bayangkan diskusi atau debat itu kan dari dua sisi misalnya, atau misalnya dari beberapa sisi deh gitu. Sebenarnya kan mereka sedang berdiskusi tentang misalkan apalah gitu ya, misalnya tentang bagaimana cara membangun Indonesia yang lebih baik gitu misalnya. Itu bisa dari berbagai macam pandangan, dan bisa jadi misalnya kayak kamu misalnya dari apa namanya istilahnya
holistic apa namanya practitioner gitu ya, maksudnya dari sisi itu gitu. Oh mungkin cara pandang kamu tuh begini gitu. Ternyata misalnya aku kalau dibilang misalnya dari sisi ibu rumah tangga gitu ya, Mm-mm. bagaimana caranya aku memandang Indonesia misalnya gitu. Iya. Tapi mungkin dari orang-orang lain ada yang soal pekerjaan, misalnya juga ada dari soal pemerintah misalnya. Itu semua kan kayaknya seolah-olah kayak gue mau menang sendiri gitu. Padahal sebenarnya cuma masalah sudut pandang aja yang banyak dan masalah denial, masalah apa namanya udah keburu antipati duluan sebelum mendengarkan apa maksudnya orang lain gitu. Jadi itu kita perlu salah satu manifestasinya sebenarnya di sini adalah bagaimana kita bisa lebih mengembangkan kemampuan kita untuk mendengarkan input dari orang lain. Yes, yes, yes. Jadi, termasuk sebenarnya apa ya input ya kita kita stay di situ dulu karena masih ada kartu-kartu lain. Masih ada 2 kartu lain, 3 kartu lainnya. Ya, Ya, oke. jadi yang kedua kartunya adalah Nine of Cups. Jadi Nine of Cups Oh, ini aku ngerasa bagaimana sebenarnya yang terbayang sebenarnya sekarang adalah kita seringkali berlomba-lomba untuk menghasilkan sesuatu untuk mendapatkan satu prestasi atau apapun lah gitu ya mau prestasi dalam bentuk yang berwujud misalnya seperti titel seperti apa namanya gelar atau misalnya seperti yang kayak 30 under 30 gitu hmm. atau misalnya sesuatu yang seperti itu atau misalnya ada lagi yang yang penting misalnya aku bisa mempunyai keluarga sebelum 30 umur 30 gitu ya misalnya seperti itu. Jadi pandangan orang kan banyak banget ya Ya. tentang apa yang menjadi definisi hidup idealnya, hidup bahagianya dia tuh kan macam-macam. Nah, yang aku kaitkan dari kartu tadi Five of Wands dengan Nine of Cups sebenarnya lebih ke arah bagaimana jadi kita mendengarkan balik lagi mendengarkan bagaimana kita bisa mengembangkan apa namanya kemampuan untuk mendengarkan opini orang lain atau um, apa namanya pendapat dari orang lain atau kritik dan saran dari orang lain tapi di satu sisi juga bagaimana caranya kita bisa merasa apa ya merasa grateful merasa bersyukur dengan segala keberagaman kita gitu. Hmm. Jadi kalau aku Hmm. ngerasa sebenarnya kartu-kartu ini tuh lebih yang di pile 2 ini Hmm. lebih ke arah bagaimana sebenarnya kita ya tadi kita menjadi teman itu tidak harus sependapat semua muanya. Nggak Hmm. harus kayak baju kita harus sama kebetulan aja hari ini kita sama kan Mel. Tapi mungkin yang lain kalau memang nggak suka merah ya nggak kenapa-napa juga gitu kan walaupun temanya misalnya akhir apa temanya misalnya merah tapi kalau misalnya aku nggak punya nih gitu misalnya oh ya udah ya masa harus dipaksakan untuk mempunyai misalnya seperti itu salah satunya gitu jadi memang kayak mungkin secara luas kalau aku mengaitkan lebih ke arah Indonesia gitu ya Hmm. bagaimana Indonesia itu punya banyak suku punya banyak makanan daerah baju daerah terus aduh macam-macam banget deh gitu ya itu kalau misalnya kita mau seragamin jadi satu apa nggak akan monoton banget gitu rasanya jadi Hmm. begitu pun juga kita dengan teman-teman dengan keluarga sekitar apa namanya dengan orang-orang sekitar yang pastinya punya pribadi yang berbeda tapi Iya, bagaimana caranya kita bisa bekerja sama iya. gitu bukan cuman kayak ya gue sukanya A lu sukanya B ya udah kita nggak usah temenan ya nggak gitu juga gitu kan Hmm. jadi bagaimana kita mencukuri keberagaman itu sebagai sebuah modalitas sebenarnya bukan bukan sebagai kayak sesuatu yang menjauhkan kita dari orang-orang yang Hmm. berbeda gitu Oke. dan lucunya adalah kartu terakhir adalah best friend Kartu ini adalah sebenarnya kartu kartu ke lovers ini kartu sorry, ini kartu tarot ketiganya apa? lovers sebenarnya lovers tapi Oh, tulisan lovers. ini adalah Oh. Oh, oh, oke. namanya adalah best friend. Jadi menariknya kartu lovers di sini uh, memang ini kartu tarot untuk anak-anak sih sebenarnya. Jadi lebih Oh, lebih friendly gitu ya. Dan kalau di oh, sini oke. Lucu banget. iya dan di sini kelihatannya memang orangnya itu saling berpelukan gitu. Jadi Hmm. Hmm. um, kalau aku menerjemahkan kartu-kartu pile 2 ini
lebih ke arah bagaimana mungkin manifesting itu dalam artian mengembangkan bukan cuman kayak toleransinya kita gitu ya, tapi juga bagaimana kita bersikap dengan orang lain gitu. Relasi kita lah gitu ya, relasi kita dengan orang lain yang mungkin kadang-kadang kan kita kalau berelasi dengan orang lain ada yang orang lainnya yang ngegas gitu kan. Tapi kadang-kadang juga kita yang ngegas gitu. Jadi Hmm. mungkin kita perlu Hmm. lebih apa ya, lebih mencermati terus mengembangkan lagi dari dalam diri apa sih yang jadi kita kayak perlu lebih legowo gitu kali Ya, ya, lebih legowo, ya. lebih terbuka dengan pandangan orang lain yang tidak selalu harus kita setujui, tapi cukup kita tahu aja nggak apa-apa. Oke. Supaya nanti ke depannya jadi kita bisa punya kerja. Mungkin namanya best friend itu kan kayak suka mau sukanya beda tapi kan tetap berkumpul, tetap Ya. bisa bekerja sama gitu, tetap bisa saling apa ya, saling support gitu kali ya dalam suka dan duka itu. Mm-mm. Sebenarnya lebih ke arah itu sih. Terus Hmm. udah bosan belum? Masih ada satu kartu lagi kan? Ya, oracle-nya, oracle-nya. Aku masih nunggu oracle-nya. Kristalnya dapatnya ini. Ini tulisannya adalah kristalnya adalah ruby. Mm-mm. Jadi merah gitu ya. Terus tulisannya adalah you ini apa sih? You only more so. Jadi maksudnya kalau di sini terus ada gambarnya itu apa hati hati merah terus tapi ada laba-labanya. Nah, orang mungkin akan takut dengan laba-laba ya. Tapi kalau Ya. aku melihat laba-laba tuh dari sisi ternyata waktu aku belajar animal communication, Mm-mm. kan itu ke alam bebas tuh. Jadi aku tuh baru tahu karena sekelas dengan peneliti hutan. Jadi aku baru tahu kalau di hutan itu banyak laba-labanya, artinya itu adalah lingkungan yang sehat. Ah. Dan laba-laba ini Hmm. juga simbol feminin kan, karena dia itu jadi yang em, yang betina kan yang bertahan. Biasanya yang jantan itu kalau misalnya udah apa namanya kalau nggak salah kayaknya udah mau punya anak atau gimana ya aku lupa nggak ingat persisnya tapi nanti terus yang jantan itu yang akan berkorban seingat aku seperti itu. Jadi uh, ini bukan soal Ya, laki dan perempuan ya enggak, iya. tapi lebih ke arah bagaimana ternyata simbol feminin itu dalam artian punya yang tadi mungkin mungkin ada irisannya ya secara Ya, welas asih iya, juga ya gitu. iya. Tapi ini welas asihnya itu kepada sekitar, kepada apa namanya bukan cuma diri kita doang, tapi kita juga harus memperhatikan lingkungan kita gitu. Lingkungan dalam artian ya lingkungan secara besar alam semesta atau juga lingkungan pertemanan kita, orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi nggak cuma soal diri sendiri. Itu Hmm. yang Oke. bisa diomongin Ah, soal dua. yes. Thank you, thank you. Jadi aku jujur tadi gara-gara lihat spidernya, kan aku lihat spider di laptopnya kan, Hmm. Em, di gambarnya. Dan aku karena dari tadi ngomongnya adalah mengenai hubungan-hubungan, aku jadinya langsung mikirnya spider itu adalah jejaring gitu. Kayak Hmm. ya kalian, kamu kan membuat jejaring dan sesuai banget kayak sama kartu tarotnya kan. Dan aku ngerasa bahwa mungkin si pile 2 ini akan manifesting relationship, friendship yang lebih harmonis gitu. Tapi upaya menuju harmonis itu kan biasanya banyak challenge ya, Yanti. Kayak akan Benar. ada konflik dulu lah, nanti ada beda pendapat, nanti ada ya begitulah apa perang mulut lah, bla 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 lah, perlu menurunkan ego lah. Jadi aku rasa 2025 I guess gitu ya pelajarannya adalah untuk gimana sih supaya kita bisa meredam ego kita lebih toleran tadi kata Yanti juga kita bisa lebih mendengar opini orang lain supaya terwujud tuh friendship, relationship, atau mungkin bentuk kerjasama lainnya ya kan friendship atau relationship banyak banyak kategori ya bisa family bisa bisa kerjaan bisa asmara bisa anak sama anak juga mungkin gitu jadi yang lebih harmonis gitu aku ngeliatnya sih kayak gitu ya tapi seru Betul, banget sih ini kalau nomor dua. betul. Ini relate banget sama proses pemulihanku dari pengalaman, kemampuan, dan kemauan mendengarkan akan ada hasilnya kalau bisa rendah hati. Hmm. Nah itu dia PR-nya ya, rendah hati. Betul.
Tapi kadang-kadang ya kalau aku ngerasa kayak kita berteman itu kan berantem itu sebenarnya juga nggak ada hard feelings kan. Jadi kadang-kadang kita Ah, bahkan kalau berkonflik beneran itu tuh artinya memang ada sesuatu yang kita itu ngerasa nggak cocok, tapi juga kayak kita ngerasa kita yang paling benar gitu loh. Padahal hmm. sebenarnya kalau misalnya memang kita berteman dengan apa ya, ya dengan orang yang beneran cocok sebagai teman gitu ya, kita kan akan saling support walaupun kita tidak sehati, tidak seia sekata gitu, anggaplah seperti itu ya. Ya misalnya mungkin aku suka nasi Padang, mungkin kamu tidak suka gitu, Tapi aku kan suka, nggak apa-apa juga. tapi aku suka nasi Padang, gimana dong? Gitu, Siapa yang jadi nggak suka nasi Padang di dunia ini? tahu aja yang nggak Kayak, suka. Coba coba kita kita tanyain siapa tahu ada yang nggak suka. aduh. Begitu. Seru banget. Tapi ya file nomor 2 menarik banget. File nomor 2, aku juga belajar sesuatu dari file nomor 2. Thank you. Buat teman-teman file nomor 2, selain Maruta Bumi, ada lagi kah yang mau komentar gimana pengalamannya dibacain file nomor 2? Apakah sesuai dengan yang sedang atau pernah dialamin? Atau mungkin pengen mewujudkan itu di tahun 2025? Hubungan yang lebih toleran, yang lebih kuat. Tapi itulah ya, kalau kita wishing hubungan yang lebih kuat, artinya hubungan kita akan diuji, teman-teman. Aduh bener ya, itu kayaknya kalau kita apa sih anggaplah berdoa minta kesabaran itu justru Oh, bukan kita dikasih sabarnya kan, iya. tapi kita dikasih Jadi orang yang membuat kita bisa gimana? sabar. Nggak usah berdoa, jangan. Diberikan ini tadi kayak bagus yang paling nomor 1, diberikan apa namanya, perasaan flowing gitu, bagus juga ya. Kayak flowing, fleksibel. Mungkin itulah. Oke, okay. Teman-teman yang lainnya yang masih hadir di sini, gimana, apa yang bisa kalian pelajari dari file nomor 2? Apakah kita sudah siap untuk file nomor 3? Yang file nomor 3 mana nih suaranya yang masih ada di sini? Sampel nomor 3 kayak tadi lumayan, oh tadi yang kedua kayaknya yang lumayan banyak di sini ya justru. Ya, kayaknya file nomor 2 lumayan banyak. Tapi file nomor 2, coba kita dukung teman-teman file nomor 3, seperti saya. File nomor 3 yang mana? Ada Garin? Masih ada Garin nggak di sini? Coba ya, kita sama-sama lihat ya, file nomor 3. Buat teman-teman yang baru bergabung, welcome. Sekali lagi, welcome. Kita lagi ada IG Live. Pick a card reading live. What are you manifesting in 2025? Jadi, buat yang baru join, gak apa-apa dengerin aja. Karena aku yakin, kita yakin banget ya Yanti ya, pasti akan ada yang bisa kita pelajari dari file-file yang mungkin bukan pilihan kita, tapi pasti ada yang bisa dipelajari. Jadi nanti bisa nonton lagi dari awal, jawabannya di file nomor 1 dan file nomor 2. Tapi welcome banget buat yang baru join untuk dengerin dan bisa dapat insight tentunya untuk tahun 2025. Dan kalau teman-teman merasa bagus banget tadi ya file nomor 2 jawabannya dan pengen dapat insight yang lebih mendalam, yang mungkin lebih sesuai sama pengalaman pribadinya, nanti bisa book tarot readingnya sama admin Love Ground, nanti bisa book juga sama Yanti kalau misalnya merasa cocok dan ada chemistry-nya malam hari ini. Oke, okay. Nah jadi sudah ada Dani dan Garin di sini pada nomor 3. Coba nih Udah ya kita siap-siap. siap katanya. Udah siap, udah siap. Oke, jadi file nomor 3. File nomor 3, kartu pertamanya menarik. Oh, apa tuh? File nomor 3 adalah kartu pertamanya adalah Four of Wands. Jadi sebelumnya wands yang lain di file 1 kan si Queen of Wands, terus di file 2 itu ada Five of Wands. Nah, kemudian Four of Wands keluar di file nomor 3. Jadi kalau aku mengartikan kartu ini sebenarnya sebuah kartu selebrasi yang kadangkala disebut orang juga sebagai kartu pernikahan dalam arti karena pesta ya, sebuah pesta. Jadi kalau aku ngerasa mungkin sebenarnya bisa jadi ada sesuatu hal yang memang pernah didapatkan, pernah dihasilkan, sesuatu yang memang selama ini kayaknya ditunggu-tunggu gitu ya. Jadi kayak patut dirayakan gitu, rasanya seperti itu. Nah nanti permasalahannya akan muncul di kartu kedua dan kartu ketiga. Sepertinya gitu. Tapi yang ini justru memang kartu pertama itu jadi memang rasa.
rasa syukurnya, Hmm. rasa apa namanya, aku tuh membayangkannya dalam artian seperti ini. Kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu dalam artian Hmm. contoh kalau di pekerjaan promosi jabatan baru misalnya gitu ya. Iya. Tapi ketika kita mendapatkan kan rasanya kayak di puncak banget ya. Hmm. Em, rasanya tuh kayak wah happy banget dalam artian ya memang happy Hmm. karena berarti kerja keras kita itu diakui, Hmm. terus memang kita bisa istilahnya kan naik level dong gitu ya, naik level, terus mungkin kita memang mendapatkan apa namanya imbalan yang lebih besar lagi gitu ya. Hmm. Tapi kemudian pertanyaan adalah what's next? Hmm. Jadi Hmm. setelah pesta berakhir, apa yang akan terjadi gitu? Hmm. Anggaplah kalau misalnya persoalan menikah gitu ya, atau misalnya persoalan memiliki rumah misalnya, atau memiliki mobil atau motor atau apapun gitu. Ketika Iya. kita berhasil punya, ketika kita Hmm. berhasil membeli atau kita berhasil misalnya menikah atau punya pacar atau apapun itu, Hmm. lalu what's next gitu? Apa yang Iya akan benar. terjadi berikutnya nih Iya gitu? sih. Apakah berhenti di proses selebrasinya doang? Enggak juga kan? Hmm. Gitu. Hmm. Jadi Hmm. kemudian kita lihatlah, mari kita lihat kartu nomor Oke. duanya. Kartu nomor duanya adalah two of wands. Jadi two Oke. of wands ini, kalau aku melihat two of wands di sini adalah, iya ya, wands melulu nih kayaknya si Iya tongkat nih. kayu melulu keluar Benar nih. action. Hmm. Jadi setelah si selebrasi itu terjadi, setelah perayaan itu terjadi, kemudian two of wands. Kalau aku ngelihat, karena kan dari kartu pertama nih gambarnya tongkat-tongkat kayunya ada 4, kemudian kan ada bunga-bunganya nih kayak menjadi sebuah apa sih kayak dekorasi cantik gitu Hmm. ya. Nah, Hmm. kemudian ketika kartu keduanya menjadi two of wands, istilahnya pesta sudah berakhir, bunganya udah diturunin gitu ya. Hmm. Lalu si orang ini melihat keluar, melihat ke, kalau di sini melihat seperti ke samudra gitu Iya. dari castle-nya. Nah, Iya. jadi memikirkan juga gitu apa yang harus difokuskan ke depan, Hmm. Hmm. mau Hmm. Hmm. dibawa ke arah mana ini ya Mau gitu. dibawa kemana? Jadinya gitu Betul. lagi. Hmm. Jadi kalau misalnya mendapatkan promosi baru, misalkan mendapatkan jabatan baru atau Hmm. pekerjaan baru, lalu apa nih yang harus difokuskan gitu loh? Hmm. Manifestingnya dalam artian kalau aku ngelihat di sini berarti dalam artian masalah-masalah sebelumnya mungkin sudah cukup bisa dibilang cukup lewat, sehingga tadi ada selebrasi ya, ada perayaan bahwa wah akhirnya lewat juga gitu ya. Tapi Hmm. kemudian apa nih setelahnya apa apa yang akan Hmm. apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu difokuskan gitu ke Iya. depannya. Iya. Karena Iya. kan setelah anggap lagi nih kalau aku tuh kebayangnya ketika contoh kata yang paling karena aku pernah mengalami gitu ya. Sebelum menikah gitu ya misalnya, sebelum Hmm. menikah ketika mau menikah itu kan yang dipikirin apa? Pestanya bukan. Ya, 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 benar, Eh, benar. jarang sekali jarang sekali orang memikirkan tentang apa ya mungkin ada lah ya tapi Hmm. lebih banyak orang yang memikirkan soal pestanya, soal perayaannya, bagaimana mengundang orang lain, bagaimana nanti gaunnya, bagaimana nanti makanannya dan segala macamnya. Tapi Hmm. kemudian setelahnya apa? Jadi setelah pesta berakhir apa yang sebenarnya menjadi inti dari proses perayaan itu gitu. Betul, Berarti kan betul. misalkan kalau jabatan baru, berarti intinya adalah bagaimana kamu bisa melakukan performa terbaik kamu di dalam jabatan itu gitu kan. Ya, Dan of course ketika kita naik level sudah berhasil istilahnya berarti pekerjaan kita selama ini sudah diakui sehingga kita bisa naik level gitu ya. hmm, Tapi kan ketika kita pertama kali melakukan pekerjaan itu, kita kan nggak langsung bisa benar, benar. kayak main game deh Ya, gitu ya. Main game begitu udah lulus nih, karena kita ya, kan sering gagal terus ngulang lagi dari awal, ngulang lagi dari awal gitu kan. Terus kita udah bisa terus nih, udah ngulang-ngulang dan kemudian berhasil naik level. Terus ketika kita masuk level baru, apa ini? Sesuatu yang baru, sesuatu yang kayak kayak kita tuh punya kekhawatiran untuk aduh kalau aku nggak boleh gagal gitu. Kayak seolah-olah manusia itu nggak boleh salah. hmm, Padahal kan sangat
manusiawi ya salah itu gitu loh. Nggak ada orang yang bisa sempurna, bahkan AI aja ya, maksudnya yang kita lihat selama ini perkembangannya dari awal itu kan kayak juga nggak sesempurna itu gitu kan, kemudian baru diperbaiki gitu. Jadi yang aku tangkap ya adalah itu, justru dengan adanya perayaan sebelumnya gitu ya, mungkin di tahun ini gitu berhasil mendapatkan sesuatu, kemudian di tahun depan malah jadi adanya apa khawatir. Itu ada yang komen baru kartu kedua udah kena. Jadi oke, aku lanjut deh supaya nggak terlalu. Ketiga juga bikin shock. Kartu ketiga adalah sebenarnya kalau tarot itu namanya adalah devil, tapi yang di sini tulisannya adalah the bully, karena kan ini kartu buat anak-anak ya. Jadi bully di sini kalau kalian bisa lihat ini adalah kambing gunung, di mana kambing gunungnya itu lagi istilahnya berkelahi lah ya gitu, apa namanya, sedang memperebutkan sesuatu lah gitu ya. Nah, kalau aku mengaitkan kartu 1, 2, dan 3, bagaimana kayak akhirnya sebuah perayaan terhadap apapun yang kalian hasilkan sebelumnya, itu kadang tuh bisa menjadi keterikatan yang sulit untuk dilepas. Jadi, kamu dengar suaraku apa aku ini nge-lag? Enggak, aku yang lagi kayaknya iniku apa namanya, aku matiin ini dulu, wifi ku kayaknya tiba-tiba drop, jadi aku nggak bisa ngeliat kamu lagi di laptop karena laptopnya wifi-nya mati, tapi aku lagi online lewat apa namanya, lewat apa sih namanya ini, pakai data, jadi ya aku nggak bisa lihat kamu, aku nggak bisa lihat kartunya, tapi ya udahlah. Pokoknya begitu. Baiklah, nggak apa-apa. Tapi kamu bisa kebayang gitu ya, kartu ketiganya itu adalah kartu devil gitu. Jadi yang terbayang di aku justru ini adalah ketika sebuah perayaan itu justru sudah didapatkan, sudah lewat, kemudian malah yang muncul adalah kekhawatiran karena terikat dengan prestasi sebelumnya gitu. Jadi mungkin ini bukan soal prestasi yang harus sesuatu yang wah ya, tapi kayak anggaplah kayak kesempatan untuk liburan gitu misalnya, kesempatan untuk cuti yang sulit untuk didapatkan gitu ya. itu juga sesuatu yang kayak kemudian kayak wah mendambakan banget gitu kan, tapi ketika sudah lewat terus kayak takut juga ini, aduh ntar nggak bisa cuti lagi nih, nggak bisa healing lagi gitu misalnya. Jadi kalau yang aku tangkap dari file nomor 3 ini, jadi setelah berhasil mendapatkan sesuatu, terus kemudian jadi malah khawatir. Nah, kekhawatiran inilah yang justru bikin kita terikat. Kalau aku boleh sharing, jadi kayak aku tuh kapan pernah bacain orang. Jadi yang bikin kita terikat salah satunya adalah satu, kekhawatiran untuk nggak bisa menyamai performa seperti sebelumnya. Itu terus yang kedua adalah takut nggak bisa maju lagi ke next level lagi gitu. Jadi akhirnya malah kan maksudku gini, contoh kata adalah ketika orang itu ya istilahnya ya, kita dengan umur kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 5 dan segala macamnya, itu kan pasti akan ada fluktuasi ya, fluktuasi dalam artian mungkin akan ada prestasi yang besar banget, mungkin ada yang sederhana tapi ternyata sangat bermakna gitu ya. Tapi pasti akan ada naik turunnya gitu. Dan justru ketika kita pernah berhasil banget, itu yang kayaknya tuh menjadi sebuah keterikatan yang akhirnya kita malah hidup di masa lalu loh gitu. Jadi malah kalau yang aku tangkap gitu ya, kalau misalnya apa yang kita mau manifestasikan, seolah-olah kita mau memanifestasikan prestasi yang sama dengan masa lalu itu. Padahal kan kalau misalnya kita mau seperti itu kan kita hidup di masa lalu ya. Padahal kedepannya itu mungkin misalnya nih dengan jabatan baru gitu ya, oh ternyata memang butuh challenge yang lebih besar untuk apa? Mungkin untuk berikutnya lagi, tapi prestasinya nggak akan bisa kayak
anggaplah gini nih, contoh kata soal gaji lah misalnya gitu ya, soal cuan misalnya gitu. Misalnya dari promosi, misalnya ketika orang dari jabatan tertentu kemudian langsung misalnya dari jadi kepala cabang lah misalnya gitu ya. Wah, mungkin ada lonjakan Ya. dari sisi bukan hanya penghasilan tapi juga apa sih, misalnya soal tunjangan, soal fasilitas. Terus justru itu kan yang membuat kita jadi takut kehilangan itu semua gitu loh. Hmm. Sehingga akhirnya kekhawatiran itulah yang membuat kita jadi malah terhambat karena kita gimana ya, mau maju ke depan itu jadi kayak tersendat-sendat gitu karena Hmm. mikirinnya di Hmm. belakang mikirin. Oke. Sedangkan kalau ke depan setelah kita memiliki setelah kita menghasilkan sesuatu, berprestasi segala macam, seharusnya itu menjadi apa ya, memori yang baik dalam artian oke, okay, itu adalah sesuatu yang temporary. Temporary dalam Mm-mm. artian memori itu kan memang ketika kita rasakan itu sangat memuncak kebahagiaannya, tapi setelah itu semua lewat kan sudah ya kembali seperti apa adanya gitu kan. Kita jalanin lagi satu demi satu lagi gitu kan. Nah, ya Mm-mm. itu yang menurutku kayak kalau menjawab what are we manifesting di file nomor 3 berarti kita perlu lagi untuk mengingatkan diri kita bahwa prestasi yang sudah lalu itu memang adanya di masa lalu dan itu nggak apa-apa. Itu menjadi apa ya, panduan atau pengakuan bahwa kita sebenarnya bisa. Hanya saja tantangan ke depannya itu akan beda banget. Maksudnya akan menjadi sebuah um, pengalaman yang mungkin tidak sama gitu. Jadi yuk mari kita coba untuk bisa hidup di masa ini, terus masa depan yang nggak usah terlalu jauh deh gitu, ntar khawatir Mm. lagi gitu kan di masa depan. Jadi masa kini aja, jalani Yang satu demi satu. yang oracle-nya belum. Oh ya, oracle-nya belum. Oke, Ya. oracle-nya tebak apa ini? Ah, kamu nggak bisa lihat sih ya. Aku Eh, sekarang udah bisa lihat, tapi aku oh, akan bisa nge-lag lihat. juga sih. Jadi Oh, maksudnya aku akan setelah kamu buka, aku baru bisa lihat di laptop. kartunya adalah Akan. ini kartu unicorn. Gambarnya Oh, adalah unicorn. Dan tulisannya adalah ini breathe in your trueness. Breathe in your trueness. Furnace. Oke. Kristalnya adalah lepidolite, tapi aku tidak begitu ingat lepidolite itu apa. Oke. Jadi kalau aku Oke, oke. Aku lagi terbayangnya lihat lebih, aku. iya, kalau aku terbayangnya lepidolite ya ada sisi forgiveness-nya dalam artian mungkin memaafkannya tuh dalam artian bukan memaafkan yang kesalahan gimana sih, tapi memaafkan bahwa diri kita itu juga manusia yang selalu pingin lebih, terus kayak apa ya, ya kita kita memang makhluk yang gampang terikat gitu ya kali, Hmm. gampang terikat dengan perasaan yang bahagia, terus kayaknya nggak mau lepas gitu, padahal kan kebahagiaan itu memang memang temporary di Yes, yes. saat-saat tertentu Eh, aja. Kalau aku sih ngeliatnya ya, somehow tuh aku kayak ada kalimat yang muncul itu adalah selalu ada harga yang perlu dibayar. Itu yang aku Hmm, muncul, by the way. ya Jadi aku ngerasanya itu kadang-kadang mungkin ada orang suka ada di comfort zone gitu kan. betul Aku mau stay di sini aja gitu. Mungkin merasa di situ nyaman. Tapi kan pada akhirnya hidup nggak bisa di situ doang ya. betul. Pasti akan ada tahap berikutnya gitu. Dan mungkin itu kali ya, maksudnya tuh manifesting file 3 itu mungkin adalah sebenarnya manifestasi ke tahap berikutnya. Tapi mungkin yang dibilang itu adalah kayak mungkin ada orang khawatir dengan comfort zone-nya dia gitu. Bagaimana kalau aku keluar dari zona ini, aku bakal kayak gimana ya setelah ini? Dan mungkin akan memunculkan kekhawatiran, kemudian overthinking kan misalnya. Tapi kalau aku lihat sih dari unicornnya breathe in your true self gitu kan. Terus juga apa namanya? eh, apa dari kartu-kartunya kayak sebenarnya tuh it's okay gitu kan untuk maju lagi karena sebenarnya eh, untuk kita bertumbuh itu selalu kayak kita misalnya mau kita tadi yang bilang kan kita mau dapat jabatan tinggi atau kita mau mendapatkan goal tertentu pasti akan ada harga yang mesti dibayarkan dan kita mau nggak mau akan keluar dari comfort zone kita gitu Betul. kayak kalau mau mencapai sesuatu atau mau bertumbuh akan selalu ada harga yang mesti dibayar. Aku ngeliatnya somehow kayak gitu sih.
Ya, itu juga, iya betul sih. Tadi kebetulan aku ngajak anak-anak nonton Moana 2 dan itu tepat Oh, sekali kayaknya. oh Apa ya? oke. Ya itu kan kejadiannya sama ya. Mungkin kalau ya Aku supaya belum nggak jadi nonton spoiler, Moana 2 iya kayak gimana. makanya supaya nggak jadi spoiler, mungkin nanti Oh, teman-teman bisa nonton sendiri gitu ya. Jadi bagaimana ya itu apa namanya, kita sebagai orang sebagai manusia yang punya keterbatasan, pasti kan kita nggak tahu persis ya jalan ke depannya itu akan seperti apa. Karena kalau misalnya kita tahu, kita mungkin nggak akan hidup sebagai manusia hmm. juga gitu kan. Tapi bagaimana caranya kita apa namanya, dalam ketidaktahuan itu kita tetap punya rasa, kita punya iman gitu kali ya. Kita lebih ke arah punya punya keikhlasan untuk berserah kepada semesta, untuk kita bisa ya udah jalanin aja gitu kan, gak usah Hmm. terlalu khawatir, karena kadang-kadang kekhawatiran itu yang justru menghambat kita ke depan. Yes, yes, betul banget. Ini ada yang komentar Moana 2 bagus, Kak Amel harus nonton, kata Your Soulmate 88. Boleh nggak nunggu nontonnya nggak usah di bioskop aja, lagi nggak ada, lagi nggak kayak belum, udah lama nggak ke bioskop. Kemarin kapan ya terakhir ke bioskop? Gue nonton Architecture of Oh Love ya deh, bulan Mei, gara-gara ampun, itu temanku. udah lama juga Iya, kayaknya ya. gara-gara temanku bulan Mei ulang tahun juga, terus dia pengen nonton itu, terus ya udah aku nonton bareng sebagai bagian dari birthday celebration. Jadi aku perlu ke bioskop lagi kayaknya sejak itu sepertinya. Jadi I don't know aku akan nonton mana di bioskop. Tapi bagus lah, kalau bagus nanti aku akan nonton. Gimana teman-teman file nomor 3 lainnya? Tadi ada Dani, ada siapa lagi, Garin yang di file nomor 3. Apakah merasa nyambung? Apakah relate dengan bacaan tadi? Coba bisa di komentar. Nah, sekali lagi teman-teman, thank you sudah gabung. Dan kalau teman-teman merasa, lumayan ya, aku banyak dapat pelajaran nih malam hari ini. Kalau misalnya merasa pengen tahu lebih banyak lagi tentang perjalanannya tahun 2025, persisnya apa, surprise yang mungkin muncul, apa yang perlu dilepaskan, apa yang perlu dibenahin, apa yang perlu ditingkatkan, mungkin peluang-peluangnya juga apa yang bisa jadi ada di tahun baru, teman-teman bisa sign up rotating session, review and outlook di tahun 2025. Bisa nanti kontak di DM-nya Love Ground atau DM-nya aku. Nanti kita bisa terhubungkan ya, kita bisa hubungkan mau dengan Yanti hari ini juga bisa, nanti aku bisa share info-infonya. Nah, ini ada Dani bilang menohok Kak, relate banget tapi ini bikin mood nggak hore-hore ya. Kalau sebenarnya sih kalau menurut aku, karena mungkin cara bacaannya Yanti kan dari 3 pel tadi emang kayak gitu ya nuansanya ya. Nuansanya tuh mungkin bukan kayak yang surprises, good surprises gitu. Nanti kalau mau good surprises nanti mungkin bisa di personal reading. Kalau hari ini kan kayak nuansanya tuh lebih kayak apa sih yang perlu kamu pelajari, jadi mungkin kayaknya sih ya di 2025 mungkin nuansanya kayak gitu. Jadi tapi aku merasa tetap bagus buat kita tahu apa yang perlu kita pelajari di 2025. Uh, Mungkin ada karena ini general reading by the way teman-teman. Jadi mungkin ada yang teman-teman relate 100%, 90%, 70%, 50%, nggak apa-apa, namanya juga general reading ya. Jadi kalau teman-teman merasa mau lebih spesifik lagi, tentunya teman-teman bisa book personal readingnya. Iya, Oke. betul. Okay. Apalagi mungkin itu ya tadi, mungkin kalau ada yang galau pilih antara nomor 1, 2, dan 3, dan kadang-kadang Ah, end up di, kadang-kadang gitu kan bisa end up di aduh nomor 1 apa 2 ya, nomor satu apa ya dua ya bisa, gitu. Jangan-jangan bisa, memang, benar-benar jangan-jangan benar. memang apa yang perlu didengarkan itu memang ada di, jadi porsinya mungkin ada Hmm. di nomor 1 dan nomor 2 gitu. Yes, yes, yes. Bisa juga benar. Tapi aku rasa tiga-tiganya memang bagus ya. Kayak tiga-tiganya itu tiga-tiganya itu pesannya bagus sebenarnya. Tunggu aku bacain dulu deh ini kalimatnya. Yorosoma 88. Dari film Moana jadi yakin bahwa tersesat bukanlah hal yang buruk, sebab akan menemukan jalan yang lain. Mat tersesat dari 25. Yes, aku merasa aku udah tersesat dari tahun berapa ya? Kayaknya sejak aku bilang aku mau lepasin kerjaan itu loh, tahun berapa itu aku tersesat. Kayak sampai sekarang gak balik-balik. Jadi kayaknya aku masih gitu kan. Tapi ya aku merasa benar banget sih, dengan kita, aku merasa dengan kehilangan banyak kita mendapatkan banyak, dengan tersesat kita menemukan jalan yang lain tuh benar banget. Disuruh revasi banyak-banyak, hihi. View, ini Garin bilang view tahun 2024 memang banyak sekali hal tak terduga yang terjadi dan rasanya begitu cepat.
Lalu akhir tahun ini dan awal tahun depan, jika Tuhan mengizinkan, akan ada selebrasi besar. Oke, aku mengucapkan selamat duluan kalau gitu. Dan mungkin kayak jadinya mungkin ada relate banget nih ya sama yang bacanya Yanti. Tapi aku rasa teman-teman mungkin supaya nggak merasa bahwa aduh kok moodnya nggak ini gitu ya. Tapi kalau menurut aku sih sebenarnya it's not a bad thing gitu. Kayak tadi si soulmate, your soulmate 88 bilang kan. Kadang-kadang dengan kita naik tingkat atau kita berubah haluan, kita pikir kita meninggalkan zona yang aman, yang baik buat kita. Tapi kita nggak pernah tahu ke depannya akan jadi seperti apa. Mungkin better, mungkin kayak di luar ekspektasi kita, tapi ternyata yang kita butuhkan gitu. Ya nggak sih? Ya, karena aku juga pikir kayak yang karena kartu pertamanya itu justru yang kayaknya wah banget gitu kan. Jadi Yes, yes. seolah-olah ya karena perayaan itu pasti kan kita memang emosinya akan berbeda ya. Apa namanya ketika pesta misalnya ketika kita apa namanya merayakan sesuatu itu kan pasti memang beda banget gitu rasanya dibanding Uh-uh. setelah terjadinya perayaan. Betul, Misalnya nih betul. ada yang anggap lagi nih kalau misalnya ada pesta gitu ya, ada pesta ulang tahun gitu misalnya. Mungkin setelahnya kita harus mikirin apa? Tagihannya. Terus kayak gitu memang capeknya Iya, karena kan ya mau nggak mau pasti kan ketika kita berhahaha dengan orang lain segala macam pasti kan memang ada energi yang dikeluarkan gitu ya. iya, iya. Jadi sebenarnya bukan moodnya turun gitu kali ya, lebih kayak kita tidak bisa mengekspektasikan bahwa setelah perayaan kita akan hahaha terus gitu kan. Pasti akan Iya, balik mungkin eh, mungkin men- ya sorry, sorry. nggak apa-apa gimana? Enggak, aku juga mikirnya justru real life happen, real life happen Betul, kan. betul, Kayak betul, kayak yang nanti bilang sesudah pesta pernikahan itu kita ngurusin real life-nya. Itu nggak berarti buruk, cuma mungkin tidak seindah waktu pesta doang gitu. Ya betul, kan? betul. Itu ya sih. Kayak aku pernah punya teman, dia bilang sama aku, Mel gila waktu dulu tuh gue nunggu-nunggu banget nih saat waktu gue dilamar. Pas gue dilamar, ternyata gitu doang rasanya gitu. Gue nunggu-nunggu banget nih waktu gue momen pernikahan, pesta pernikahan. Gue udah mikir nanti orang tua gue bakal gimana ya, gini-gini ya, gini-gini. Ternyata setelah terjadi pernikahan, Hmm, oh udah lewat begitu doang. Ternyata tuh masalah besarnya datang sesudahnya kayak itu betul. beginningnya justru. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan pestanya, cuman setelah pesta berakhir, real life happen dan you need to face it. Mungkin kira-kira gitu sih. Iya, betul. Jadi itu sih mungkin simpelnya ya. Jadi bukan berarti buruk, tapi kayak itu bagus justru karena real life happen. You are going to another phase of life gitu kalau aku lihatnya sih. Ya. Apalagi kita juga kayaknya dari bacaan itu kita juga menyadari bahwa ternyata ketika pesta itu terjadi gitu ya, kayak kayak kamu bilang gitu, kayak aku juga pas menikah gitu kayak, ah begini doang nih, berapa detik doang nih udah berganti status gitu kan. Jadi kayak ya justru dengan kita mencermati itu berarti kan kita memang live in the moment gitu kan betapa kita Hmm, ketika memang kita merayakan ya kita merayakan gitu ya. tapi setelahnya ketika memang perayaan itu sudah berakhir ya nggak apa-apa kita balik lagi gitu menyangkul lagi gitu kan mengosek WC Benar, lagi nggak apa-apa gitu. juga. Iya begitu. Jadi memang ya memang hidup itu sejatinya fasenya begitu. Jadi ketika Hmm, memang kita lagi berbahagia, jangan takut untuk tidak bahagia lagi, ya. tapi justru jadi nikmatin dulu gitu bahagianya untuk kayak tabungan kita bahwa oh kedepannya nanti ya kita berusaha supaya kita bisa bahagia lagi. Mm-mm. Dan gak ada tulisan di kartunya bakal nggak bahagia juga sih guys. Itu Betul, cuma bilang jangan terikat aja sama your comfort zone. Oke. Jadi betul. Garin bilang di balik persiapan selebrasi itu memang banyak sekali kekhawatiran. Nah tadi aku udah bilang ya, jadi perhatikanlah kekhawatiran itu karena kan belum terjadi juga. Nikmatin aja, nikmatin dulu. Tapi semoga selebrasi ini bisa menjadi batu pijakan yang lebih kokoh untuk siap ke level lebih tinggi. Yes, mungkin ini juga bisa jadi sebuah apa ya, kayak sebuah ancang-ancang gitu. Kalau memang sudah tahu bahwa kayak kalau sudah menikah itu berarti udah akan hidup yang baru dan akan ada banyak hal perintilan yang perlu diurusin. Ya mungkin kita bisa jaga-jaga dari sekarang, kita urusin dari sekarang gitu, nggak usah nunggu pesta berakhir, baru kita mulai pusing soal tagihan misalnya kan. Betul, Tapi dari betul. sekarang nabung dulu kayak gitu kan jadinya bacaan kartunya bisa membantu kalian ya kan jadi jadi kecemasannya itu ditransform menjadi planning Betul, strategi gitu. betul, betul. Oh
Ini ada yang bilang, Yanti aku relate banget kayak lagi dibacain personal reading. Thank you, tapi tetap bisa personal reading ya sama Yanti nanti. Untuk pertanyaan berikutnya kan Mel, jadi bukan pertanyaan yang manifesting lagi mungkin. Iya bener-bener. Ini masih lanjut lagi Garin, semoga apa yang dikeluarkan untuk selebrasi ini akan jadi berkah untuk kedepannya. Karena dalam rezeki kita ada rezeki orang lain juga. Yes. Dan selebrasi kali ini 180 derajat vibes-nya dengan selebrasi di bulan April lalu. Kak Amel tahu maksudku. Oke. Aku perlu confirm lagi nanti maksudnya. Supaya aku nggak salah ini. Kak, by the way aku ulta lo minggu lalu. Dapat pesan reading nggak nih? Aku happy birthday dulu. Personal Selamat reading-nya ulang tahun. kenapa jadi seperti ini? Tapi yang jelas ini sudah dapat reading gratis semuanya ya di sini ya. Jadi kalau nanti merasa butuh, siapapun lah yang nonton ini sekarang ataupun nanti, semoga dengan reading hari ini terbantu ya Yanti ya. Kita kan harapannya juga kita bisa berbagi juga sebenarnya hari ini buat diri sendiri dan juga buat semua yang nonton. Amin. Mm-mm. Sip, kalau gitu teman-teman, mungkin teman-teman ada komentar lain nanti bisa komentar di IG live reel-nya yang akan aku publish sesudah ini. Dan kalau misalnya merasa reading ini bermanfaat, please kasih love-love juga dan bisa share ke teman-temannya. Dan sekali lagi kita ada review and outlook for 2025. Jadi kalau teman-teman merasa pingin tahu tahun 2025 seperti apa potensinya, apa yang perlu dilepaskan sekarang, apa yang perlu ditingkatkan, teman-teman bisa sign up Ya. Tarot Reading Session dengan Tarot Reader Love Ground. Salah satunya sudah ada Yanti di sini yang sudah bantuin kita malam hari ini. Jadi teman-teman bisa DM ataupun bisa WhatsApp ke adminnya Love Ground. Nah, thank you juga Dani sudah tune, sudah stay tune dari tadi ya, dari awal. Thank you Kak Yanti juga, sehat-sehat selalu kita semua. Thank you so much. Nah, Yanti sebelum kita berakhir nih, IG live kita malam hari ini yang very 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 insightful. Yanti ada pesan apa buat kita mungkin secara general di tahun 2025? 2025 kayaknya apa ya, kalau dari file 1, 2, 3 tadi kan udah dari internal tapi juga ada eksternalnya, terus apalagi di file ketiga tuh kayaknya yang bikin heboh komen apa kalau komen. Banyak ternyata yang nontonin file nomor 3 ya, yang milih banyak Iya. ternyata. Jadi kayaknya dari kesemuanya itu memang sebenarnya sepertinya mencakup semua bagian ya. Jadi bahwa ternyata ya memang mungkin pesannya kurang lebih tetap sama, dalam artian bagaimana kita harus tetap memperhatikan dalamnya kita gitu, Ya. secara internal itu seperti apa gitu kan. Karena ya mungkin bagi orang yang memahami gitu ya, secara internal itu kan juga mewujud di luar gitu, di eksternal yang tadi file nomor 2 gitu. Jadi bagaimana kita kalau misalnya kita harmonis di dalam, di luar itu kan kita juga apa namanya, akan tercipta suasana yang demikian gitu. Dan mungkin pola pandang kita jadi berbeda gitu ya. Jadi kita mungkin lebih banyak lebih bisa toleransi gitu tanpa harus membenarkan diri sendiri. Terus juga ya kita bisa live in the now gitu. Yeah. Sebenarnya intinya adalah menjadi manusia itu kan bukan hidup di masa lalu dan bukan juga hidup di masa depan gitu. Jadi kita perlu hidup di masa kini untuk bisa terus ya apa, supaya kita benar-benar bisa merasakan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di pikiran kita. Jadi nggak kayak, contoh yang paling mudah adalah ketika kita makan, apakah kita benar-benar memperhatikan suapan kita, tekstur yang kita makan, rasa yang kita makan, atau kita sembari nonton, atau sembari ngobrol ya kan. Jadi itu yang hal sederhana yang kita bisa memperhatikan sehari-harinya kita gimana supaya ya kita inginnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya di 2025. Yes. Thank you so much. Teman-teman, bantu aku untuk saya thank you juga ke Yanti yang sudah hari ini berbagi sama kita readingnya, yang sudah kasih kita nasihat juga, kasih kita positive vibe juga, jadi supaya message dari universe ini yang disampaikan barusan bisa kita olah dengan baik dan juga bisa kita jadikan persiapan ya, supaya tahun 2025 kita jadinya lebih blossoming, lebih makar lagi. Betul. Sekali lagi thank you so much Yanti sudah joining kita malam hari ini, sudah ikutan IG Live dan sudah bantu kita bacain kartunya. Kemudian thank you juga buat semua teman-teman di sini yang sudah ramein, yang sudah komentar, yang sudah nanya, yang sudah
stay dari awal sampai akhir, yang sudah berpartisipasi dan support. Thank you so much. Dan nanti kita ketemu lagi di ajalah berikutnya. Aku masih ada ajalah besok juga mengenai anak, kenapa anak tuh bisa kasar dan juga melakukan tindakan kekerasan. Jadi kita akan bahas besok itu. Nah, jadi teman-teman sekali lagi silakan nanti DM aku atau juga WhatsApp di Kak Melafra untuk booking tarot readingnya. Thank you so much semuanya, Garin dan Maruta Bumi dan semuanya. Dani, thank you semuanya so much. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dan thank you. Bye Terima bye. kasih, bye-bye. Bye, thank you, thank you.